warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Teknologi dan Ilmu Agama, Jurusan Teknologi Agama dan kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang Perspektif sosial budaya, perspektif evolusioner, perspektif belajar sosial, dan perspektif kognitif sosial. Dengan dosen pengampu, Bapak Ali Sahbana MA. Sebelum kita ke video pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Islami sebagai materi pertama dengan NIM 20602045. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Suryani dengan NIM 20060233. Dan saya sebagai pemateri terakhir atas nama Puspitasari dengan NIM 20060244. Selanjutnya, marilah kita simak video berikut ini. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial di kalangan sosiolog dan antropolog terjadi banyak perbedaan pendapat. Di antaranya ada Galin dan Galin yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu proses atau suatu peristiwa yang telah diterima oleh masyarakat, baik karena kondisi geografis, kesenian, kebudayaan, material, komposisi penduduk, dan serta adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan Larsen dan Roger mendefinisikan bahwa perubahan sosial dengan adopsi teknologi, yang dimana perubahan sosial merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam bentangan waktu tertentu. Dan Sujarno Sukanto mendefinisikan perubahan sosial ini dengan perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan yang dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial ini. Ciri-ciri dari gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial itu ada 4 ciri. Yang pertama, manusia tidak akan pernah berhenti berkembang, baik itu perkembangan secara cepat atau perkembangan secara lambat. Dan yang kedua, perubahan sosial secara cepat akan mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Dan yang ketiga, perubahan sosial yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan selalu diikuti oleh perubahan-perubahan sosial dalam lembaga sosial lainnya. Dan yang keempat atau yang terakhir, yakni teori perubahan sosial tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena kedua bidang tersebut memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa perspektif sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan, seperti contohnya ilmu pengetahuan, kesenian, teknologi, dan aturan-aturan dalam berorganisasi. Dan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial itu adalah faktor teknologi. Nah, perubahan sosial ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi struktural, ada dimensi kultural, dan ada namanya dimensi interaksional. Dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang meliputi perubahan dan peranan, baik itu perubahan baru dan peranan masyarakat dalam lembaga sosial. Dan yang kedua ada namanya dimensi kultural. Dimensi kultural ini mengacu pada perubahan-perubahan kebudayaan yang ada dalam masyarakat, yakni meliputi inovasi kebudayaan. Nah, inovasi kebudayaan ini merupakan aspek atau komponen internal yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua meliputi difusi. Difusi ini merupakan komponen eksternal yang mampu mengakibatkan perubahan sosial. Dan yang ketiga yakni integrasi, yang dimana integrasi ini adalah wujud daripada kebudayaan yang relatif lebih halus. Perubahan sosial memiliki 2 wujud. Yang pertama ada wujud dalam arti kemajuan, dan yang kedua wujud dalam arti kemunduran.
Wujud dalam arti kemajuan yang dimana masyarakat mengalami kemajuan atau perkembangan akibat terjadinya perubahan sosial tersebut. Dan dalam arti kemunduran itu sebaliknya, masyarakat akan mengalami kemunduran akibat terjadinya perubahan sosial tersebut. Nah, contoh dari perubahan sosial dalam arti kemajuan itu ialah teknologi, yang dimana teknologi akan mengakibatkan atau akan menguntungkan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan referensi. Nah, teknologi ini juga bisa dikatakan dengan perubahan sosial dalam arti kemunduran karena bisa membuat masyarakat menjadi malas untuk mencari bacaan atau lain sebagainya. Nah, di sini intinya itu ada pada diri kita, yang dimana kita mengarahkan diri kita, maka apakah kita mengarahkan ke perubahan sosial dalam arti kemunduran atau kemajuan. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang perspektif evolusioner dan perspektif belajar sosial. Perspektif evolusioner. Perspektif adalah bagaimana suatu objek itu terlihat di mata manusia berdasarkan sifat atau dimensinya. Maksudnya di sini adalah bagaimana sudut pandang kita dalam melihat suatu objek atau permasalahan atau suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Contoh misalnya, tawuran anak-anak antar sekolah. Kalau kita lihat dari perspektif hukum, maka anak-anak yang tawuran itu akan dikenakan hukum pidana. Sebaliknya, kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, maka hal tersebut atau peristiwa tersebut merupakan hal yang biasa. Hal ini merupakan budaya antar sekolah, di mana untuk menunjukkan gengsi dari sekolahnya atau menunjukkan kalau sekolahnya itu lebih baik dari sekolah yang lain. Sebaliknya, kalau kita lihat dari perspektif psikologi anak, hal ini dapat dilihat bahwa jiwa remaja yang atau semangatnya itu yang berapi-api dan kekompakannya itu tidak tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Dari sini dapat kita lihat bagaimana perspektif atau sudut pandang dalam melihat suatu objek atau permasalahan yang terjadi. Perspektif evolusioner. Perspektif evolusioner digagas oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Psikologi evolusioner adalah suatu cabang dalam ilmu psikologi yang mempelajari potensial dan peran genetis dalam mempelajari tingkah laku manusia dalam segala aspek dan perilaku manusia. Sedangkan perspektif evolusioner adalah pendekatan yang mempelajari proses tingkah laku manusia dari berbagai aspek, baik itu dari adaptasi, reproduksi, dan bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup di sini adalah mereka atau individu atau masyarakat yang bisa bertahan dari perubahan-perubahan budaya atau zaman yang terjadi. Prinsip-prinsip utama psikologi evolusioner berdasarkan ahli yaitu ada dua. Yang pertama seleksi alam, prinsip seleksi alam, dan yang kedua adalah prinsip adaptasi. Lalu contoh pendekatan evolusioner. Pendekatan altruisme. Dalam pendekatan ini dikatakan sesungguhnya sifat altruisme itu adalah egoisme atau mementingkan kepentingan sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka dia ingin menerima balasan dari orang yang dia tolong tersebut. Yang kedua itu adalah contoh pendekatan modeling. Maksudnya di sini adalah bagaimana manusia atau masyarakat atau individu mempelajari tingkah laku dari cara melihat dan meniru orang lain. Yang ketiga itu adalah contoh pendekatan perubahan perilaku. Maksudnya di sini adalah setiap individu harus bisa melewati perubahan-perubahan yang terjadi di
di lingkungan sekitar dan yang akan terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Karena sesuai dengan prinsip evolusioner, siapa yang bertahan, siapa yang berhasil untuk melewati perubahan-perubahan budaya yang terjadi, dialah yang mampu untuk bertahan hidup. Yang kedua, materi tentang perspektif belajar sosial. Perspektif belajar sosial ini merupakan perluasan dari teori perilaku sosial yang tradisional. Teori belajar sosial ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog dari Stanford University. Teori belajar sosial ini menjelaskan tentang perilaku manusia berdasarkan interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, faktor lingkungan hidup, dan faktor tingkah laku. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial ini pertama kali dibangun oleh seorang psikolog yang bernama Albert Bandura pada tahun 1960-an. Teori kognitif ini adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia akan memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan juga sikap-sikap. Teori ini juga dapat membantu kita memahami bagaimana orang lain dipengaruhi dan pengaruhnya terhadap lingkungan tersebut. Salah satu komponen utama teori kognitif sosial ini adalah pembelajaran observasional. Ini adalah proses mempelajari perilaku yang diinginkan dan perilaku yang tidak diinginkan orang lain melalui observasi. Proses belajar ini melalui pengamatan pada sejumlah faktor, meliputi faktor kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, identifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang memandu untuk proses pemodelan perilaku. Salah satu contoh yang dapat kita ambil yaitu ketika kita terpengaruh atau cenderung mengikuti kata asyap. Kata ini yang sempat populer pada tahun kemarin melalui media online yaitu YouTube oleh Atta Halilintar. Kata ini sangat banyak yang mengikutinya, yang menirunya dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, bahkan kalangan orang tua dan juga dewasa. Bisa juga kita lihat contoh lainnya yaitu pada pemilu tahun 2019, di mana kita lebih cenderung melihat kampanye capres dan cawapres melalui media online yaitu YouTube, FB, Instagram maupun Twitter, sehingga terciptanya salam dua jari dan juga hashtag 2019 ganti presiden. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa media berpengaruh secara luas pada masyarakat umum. Ini juga bisa menjadi bukti bahwa kita lebih bisa mempercayai media daripada apa yang kita lihat secara langsung. Dan juga media ini bisa diakses dengan lebih mudahnya pada perkembangan zaman ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.